Depan bisa? Ya, yang apa namanya? Belakang-belakang maju lagi. Jadi biar nggak terlampau jauh. Ya. Itu situ udah apa? Itu udah apa? Ini di sini juga nggak boleh, boleh. Belajar boleh. Ini semangat ke depannya, semangat banget. Iya, dangan. Kan nggak enak dangan ini. Dangan. Aku deh kene. Situ aja dah. Yang belakang jadi biar nggak terlampau jauh ya. Udah semua? Sekarang kita membahas materi yang udah disiapkan oleh panitia ya. Panitia minta saya untuk menjelaskan tema jangan zalim terhadap anak. Sekarang saya mau nanya lagi, yang sudah punya anak coba angkat tangan. Alhamdulillah ini 99% sudah punya anak. Yang mau pulang ke Indonesia pengen produksi anak angkat tangan. Banyak tuh ya. Ya. Jadi yang semangat punya anak lagi juga banyak. Yang sudah punya anak juga banyak. Nah, satu hal yang pengen saya kasih tahu jenengan semua. Walaupun sudah ngerti, tapi biar semakin tahu. Boleh nanya? Boleh. Anaknya dibeli 1 miliar boleh enggak? Enggak boleh. Enggak boleh? Enggak boleh. 5 miliar? Enggak boleh. Tapi kok 100 miliar? enggak boleh. Enggak. Enggak boleh. Enggak boleh? Nah, Berarti anaknya mahal atau murah? mahal. Kenapa yang mahal kalau ditinggal, yang murah jangan cari? Karena untuk menghidupi mereka. Alasannya klasik, demi menghidupi mereka. Mereka menjawab, aku tak butuh hidup darimu, yang kebutuhkan dirimu. Kasih sayangmu. Aku tak butuh hartamu wahai ibuku, yang kebutuhkan peluk kasihmu. Tapi sekolah butuh biaya, Beb. Sekolah butuh biaya, aku tak perlu sekolah yang seperti kau inginkan. Yang penting dekat denganmu dimanapun aku siap sekolah. Iya. Enggak. Kalau misalnya anak jawab begitu, ibu mau ngomong apa? Anakku nggak bilang begitu deh. Bingung jawabnya. Ya. Alhamdulillah anaknya nggak ngomong seperti. Jadi nggak usah bingung jawab. Alhamdulillah. Anak itu harta yang termahal. Ya. Dalam kehidupan dunia, anak ini harta yang termahal. Karena anak yang akan membantu hidup kita di dunia dan hidup kita di akhirat. Tentunya syarat dan ketentuan berlaku. Jadi anak ini akan bantu hidup kita di dunia dan di akhirat. Makanya dikatakan kalau orang meninggal dunia, amalnya itu terputus. Ya, orang mati nggak bisa amal lagi. Bukan berarti nggak bisa dapat pahala, tapi yang udah meninggal udah nggak bisa pengajian begini dapat pahala karena pengajian. Ruh memang datang pengajian, tapi nggak dapat pahala. Biar bisa dapat pahala ya masih hidup. Tetapi bisa sudah meninggal, dia nggak amal, tapi dapat pahala. Bisa. Caranya bagaimana? Kalau punya teman yang mendoakan, ya kan? Punya muslimin muslimat yang mendoakan. Ada saudara yang mengirimkan pahala sedekah, pahala bacaan, zikir dan lain sebagainya. Tapi dari semua itu yang paling langgeng adalah doanya anak. Kenapa? Karena kalau teman bisa hilang temennya terus lupa. Jangankan kok menunggu kita meninggal, masih hidup balik Indonesia udah nggak WhatsApp lagi. Betul kan? Betul. Masih hidup, udah pulang ke Indonesia, udah lupa sama kita. Apalagi kalau kita udah meninggal dunia. Tapi kalau anak itu insya Allah gak lupa. Anak akan ingat, kan minimal ditanya ibumu siapa, bapakmu siapa. Kan masih tersebut. Habis sholat minimal anak Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minimal sholat 5 waktu mendoakan orang tuanya. Tidak seperti orang lain. Orang lain kalau diajak tahlilan baru nahlilkan kita. Orang lain diajak kirim Fatihah baru Fatihahkan kita. Kalau anak tidak. Dalam kehidupan dunia orang lain suruh jaga kita sakit seminggu mungkin gak kuat. Tapi kalau anak yang udah kita didik, maka meninggalkan apapun dia siap. Saya mengurusi ibu saya mengurusi bapak saya. Tentunya syarat dan ketentuan berlaku. Maksudnya
Kalau anaknya diurus dengan betul, dididik dengan betul, maka anaknya akan jadi sesuatu yang membahagiakan kita dalam hidup dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan anak kita seperti itu. Meskipun jujur kita belum bisa ngurus dengan baik, gitu kan? Jadi harapan kita anak kita gitu. Nanti di dunia buat kita seneng, di akhirat lebih buat kita seneng lagi. Nah, terus bagaimana caranya biar kita nggak dolim sama anak? Nomor satu, orang tuanya harus punya ilmu. Orang tua yang bodoh sudah dolim kepada anaknya. Orang tua yang bodoh itu sudah dolim kepada anaknya. Kenapa? Otomatis nanti orang tuanya nggak ngajari anaknya sholat, nggak bisa lihat sholatnya anaknya benar atau salah, nggak bisa ngerti anaknya ini wudhunya salah atau betul, tidak bisa ngerti mana yang nggak boleh sama anaknya, mana yang boleh. Akibat orang tuanya bodoh, misal punya anak gadis sudah balik, tapi orang tuanya bodoh, biar kelihatan lucu belikan pakaian seksi, anaknya senang aja pakai, iya, anaknya pakai seneng-seneng saja, orang tuanya juga seneng lihatnya, tapi orang tua yang belikan baju kepada anak yang seksi seperti ini yang udah balik, maka orang tuanya mendapatkan dosa dan dia zalim kepada anaknya karena mengantarkan anaknya ke pintu neraka. Na'udzubillah min dzalik. Karena bodoh. Jadi karena bodoh terhadap hukum Allah menyebabkan orang tua itu menjerumuskan anak ke neraka tanpa orang tua sadari. Yang kedua karena bodoh, alasannya demi membahagiakan anak, orang tua melakukan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Cari rezeki dari cara yang haram, cara yang tidak diridhai Allah. Sebetulnya dia telah zalim kepada anaknya karena dia masukkan barang haram ke dalam perut anaknya. Sementara sabda Rasulullah SAW, "An-nar," barang siapa yang makan makanan haram, man akalal haram, ya, siapa yang makan makanan haram, maka fannaru aula bih, neraka itu lebih pantas buat dia. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari santapan yang haram, maka neraka lebih layak untuknya. Bayangkan kita, naudzubillah min dzalik, kalau ada orang besarkan anaknya dengan makanan yang haram, dia sudah membawa anaknya ke neraka. Beb, saya nggak bawa ke neraka, Beb, saya ajari sholat dan lain sebagainya. Sholat diajari, puasa diajari, haram dimasukkan. Ketahuilah yang menggerakkan hati untuk mengamalkan ilmu, untuk sholat, untuk zikir dan lain sebagainya, itu adalah cahaya yang ada dalam hati. Dan cahaya itu bahan bakarnya makanan halal. Kalau makanan haram tidak bisa. Karena itu dalam sebuah riwayat disebutkan, man akalal halala ata'at jawarihuhu sya'a aba, wa man akalal harama afsad jawarihuhu sya'a aba. Siapa yang makan halal, tubuhnya itu mau tidak mau ngajak dia taat. Otomatis dia makan halal, tubuhnya akan gampang diajak taat. Kalau ada makanan haram masuk, dikit saja tubuhnya akan berat untuk taat, justru ngajaknya maksiat. Nah, ini sumber utama. Dan sementara anak itu kan gak ngerti rezeki orang tuanya dari mana, betul kan? Kasih tempe makan, kasih tahu makan, kasih pizza makan, kasih roti makan, dia tinggal makan, gak ngerti. Tapi dampaknya dapat. Mungkin ada orang ngomong, kok bisa, kan anaknya gak bersalah. Emang anak gak bersalah? Persis seperti ibu misalnya gak bersalah, disuguhi temennya makanan mengandung racun, kira-kira mati atau gak mati? Mati. Jadi katakan dia tidak bersalah, ya dia gak bersalah, tapi dia dapat dampak dari racun tersebut. Anak itu gak bersalah, anaknya tidak berdosa, tapi jadi berbuat dosa akibat makanan itu ngajak dia berbuat maksiat, sehingga anaknya terjumus dalam haram, ujung-ujungnya neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itu karena bapak atau ibunya. Maka kunci nomor satu, kalau gak pengen dolim sama anak, ibu harus alimah, jadi wanita yang berilmu. Nah, berarti cari ilmu jadinya wajib atau gak wajib? Wajib, karena sekarang yang haram macam-macam kita banyak gak mudeng, ini haram gak ya? Ini haram gak ya? Ini kelihatannya halal atau haram? Kita gak ngerti. Sampai di sini jelas? Nah, karena bodoh, berbuat zalim sama anak, anaknya dikasih nama Pleki. Biar lucu ya kan, keren kayak orang-orang barat. Siapa namanya? Pleki. Padahal itu nama anjing. Ya nama anjing dikasihkan ke anaknya.
Nggak boleh. Rasul mengajarkan orang tua punya kewajiban pada anak. Satu, begitu lahir kasih nama yang baik. Kasih nama yang baik. Nama baik itu bukan miturut bapak, bukan miturut ibu, bukan. Bukan miturut mertua atau miturut orang tua, bukan. Bukan miturut masyarakat umum, bukan. Nama yang baik menurut Allah dan menurut Nabi Muhammad SAW. Kita lihat di Indonesia heboh kan beberapa waktu yang lalu tentang nama. Ada orang namanya Tuhan, ya kan? Ada yang di Palembang tuh ya, namanya setan. Udah dengar? Nah ya, namanya setan, satu namanya tuh Tuhan. Kacau balau enggak ini? Kacau. Mungkin bapaknya nggak ngasih nama Tuhan mungkin ya. Mungkin apa surat lahirnya yang keliru, terus anaknya juga nggak pernah nanya bapaknya. Nama saya Novel, tapi yang nulis di kelahiran itu petugas ke rumah sakit Novel. Ya untungnya kan masih keren Novel gitu kan ya. Padahal aslinya kan Novel, pria yang tampan. Kan beda sekali. Kalau ini kan tampan. Oh saya di sini yakin paling ganteng dewe. Oh itu apa? Ini perempuan semua. Nah itu nama penting. Nama itu bisa buat orang jadi bangga. Jadi bangga. Lah anehnya di sini, aneh. Sepuro nih kan kathah ya. Kalau nama Jawa tuh bagus-bagus loh ya. Rahmat, bagus tuh ya Pak. Bagus, Bejo, itu ya juga Pak. Bagus. Tapi banyak nama yang nggak beres. Sekarang saya mau nanya ya. Ada seorang artis yang baik, ganteng, baik, ya, soleh. Misal namanya Roni, misal ya, namanya Roni. Ada seorang warga negara Indonesia ngasih nama anaknya Roni. Ditanya, kenapa kasih nama Roni? Mirip artis, namanya bagus ya, mirip artis itu ya. Karena artis ini genah gitu kan. Maka orang senang anak itu dikasih nama Roni. Pertanyaan saya, apa ada nama yang lebih bagus dari namanya Allah dan namanya Nabi Muhammad SAW? Gak ada kan? Nah, kita nggak boleh pakai namanya Allah, nggak boleh ya. Tapi sama Allah diizinkan Allah itu ditaruh di belakangnya. Jadi dijadikan sebagai Tuhannya. Artinya Abdullah, Abdurrahman, Abdurrauf, Abdul Latif, ya kan? Abdul Jabbar, Abdul Qahhar. Boleh, diizinkan. Dan kata Rasul itu nama yang terbaik. Lah Rasul udah ngasih tahu itu nama yang terbaik, tapi kita cari nama yang lain. Cari nama yang lain. Kemudian Muhammad wa Ma'ubid. Nama yang terbaik itu nama yang mengandung nama Muhammad. Muhammad, Ahmad, Toha. Namanya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada nama yang terbaik dari nama Rasulullah. Nah kita kok bingung, anak punya anak bingung. Kayak jeneng sopo yo. Saya itu paling bingung jadi ustadz, datang orang tua, Habib saya minta nama buat anak saya. Lah kamu anak berapa nih? Pertama. Terus nyiapkan nama belum? Ya ada sih gambaran. Siapa? Bla 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 bla. Saya bilang nggak usah repot-repot. Anak pertama kasih nama Muhammad atau Ahmad. Ujung belakangnya terserah mau dikasih siapa. Muhammad bagus tenan boleh. Kan? Api itu ya. Muhammad bagus tenan, cowoknya dapat ya kan. Islamnya juga dapat. Tapi ya pas kan namanya Rasul kok belakangnya bagus tenan ya memang pantas. Jelas? Nah, sekarang coba direnungkan kemarin anak dikasih nama siapa? Rohmaton. Kok bisa? Anak kok Rohmaton ya? Gabungan Beb. Kenapa? Saya Rahmawati, bapaknya namanya Tono. Jadi Rahmaton gitu. Ini banyak sekarang anak namanya gabungan suami istri. Nah, makanya pernah di zaman Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ada orang tua yang ngeluhkan perilaku anaknya yang beling ya, nakal, anaknya nakal, kurang ajar sama bapaknya. Sayyidina Umar itu dilapori bapak tadi ya, sehingga anaknya dipanggil sama Sayyidina Umar. Saat itulah Sayyidina Umar nanya, betul kamu kurang ajar sama bapakmu? Betul. Lah kenapa kamu begitu? Jangan marah dulu sama saya. Soalnya bapak saya juga kurang ajar sama saya. Maksud lu gitu kalau kita kan? Maksud lu apa kok bapaknya kurang ajar? Iya, satu, dia tidak kasih saya nama yang baik. Ya, tidak kasih saya nama yang baik. Yang kedua, ayah saya nikah lagi. Artinya dia nikah lagi nggak didik anaknya terlebih dahulu. Sebenarnya kemudian dia mengabaikan ibunya. Ya, akhirnya Sayyidina Umar manggil bapaknya. Betul kamu kasih nama dia seperti itu? Iya. Betul kamu nikah lagi? Iya. Memang kamu yang salah bukan anakku.
Ya kamu yang salah bukan anak. Artinya mau nikah lagi it's okay, tidak jadi masalah. Tapi jangan sampai mengabaikan ibu dari anakmu gitu. Artinya istrimu jangan sampai anak melihat kamu mengabaikan ibunya. Dendam tuh nanti anaknya ya, ibu saya diabaikan. Terus kasih nama yang baik, dan nama itu melekat ke dalam ruh. Nama itu melekat dalam ruh dan nama itu doa. Makanya kalau kasih nama anak yang betul-betul baik. Coba lihat Rasul ngasih nama anak siapa? Abdullah, Ibrahim, ya kan? Dikasih nama Ibrahim, nama kakeknya Rasulullah, Nabi Ibrahim. Kasih nama Abdullah karena hambanya Allah. Kasih nama Fatimah, Ruqayyah, Zainab, Ummi Kulthum. Itu namanya bagus. Tinggal kita contoh. Oh punya anak perempuan lo bingung ngasih nama. Anak perempuan saya namanya Khadijah, namanya Fatimah. Anak laki saya namanya Ahmad Anis. Apa lagi? Ali Abdul Qadir. Abdul Qadir hambanya Allah. Ali menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya namanya Naufal. Pria tampan. Oh iya. Maksudnya kalau nggak pengen dolim sama anak, mulai dari yang dasar-dasar dulu. Kasih nama yang baik. Jelas ibu-ibu? Jelas. Saya panggil ibu sekarang nggak mbak. Nah saya udah nyenengkan jenengan dengan dandan seperti ini, betul? Nah, dandannya nggak usah lama-lama, capek tahu? Ya bisa dibuka. Dikira nggak musik apa gitu ya? Saya tuh dandan cuman pengen nyenengkan. Saya pengen nyenengkan apa namanya teman-teman saya di sini. Tak dandan sebentar, nggak usah lama. Setuju? Beda ya? Beda. Makanya gitu jangan lama-lama. Kalau pakai begitu lama-lama bahaya. Paling ganteng di tengah kaum wanita. Ini kalau keamanan tidak memadai bahaya itu. Bahaya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jangan dolim sama anak, mulai satu jangan bodoh ya. Kalau udah bodoh nanti ngasih nama anak juga sembarangan. Nah orang Jawa tuh ngasih nama anak hati-hati, coba perhatikan tuh. Ada Jawa yang betul ya. Kalau milih nama anak tuh kadang sampai pakai poso barangan ya. Dihitung ya. Ini harinya, wetonnya, ini namanya, ini enggak pas. Sebetulnya itu kan niatnya baik. Jangan sampai nama anaknya itu jelek. Karena al-ism alal musamma. Nama itu berpengaruh pada jiwa seseorang. Pernah di zaman Rasulullah SAW ada orang yang namanya Hazun. Ya, Hazun atau Hazin. Dalam bahasa Arab itu Hazun itu artinya ada dua. Satu sedih, yang kedua jalan yang berliku-liku. Jalannya berliku-liku. Tapi dalam kasus ini artinya berliku-liku. Maka Rasul katakan ganti namamu, jangan Hazun. Ganti Sahal. Jalan yang datar. Ya, atau mudah gitu kan, jalan yang datar, nggak ruwet. Tapi ngomong orang ini, nggak mau ya Rasulullah. Oh nama yang ngasih bapak saya kok. Nama yang ngasih bapak saya, masa saya ganti. Kata Rasulullah, ya udah terserah kalau begitu. Cucunya cerita ini ya. Gara-gara kakek saya disuruh ganti nama sama Rasulullah nggak mau. Sampai sekarang seluruh keturunan kakek saya termasuk saya itu punya ciri hazunah, ruwet orangnya, hidupnya ruwet terus. Hidupnya ruwet atau hidupnya penuh kesedihan. Karena apa? Karena namanya disuruh ganti sama Rasul gak mau. Sedangkan namanya itu mencerminkan seperti itu. Makanya jenengan kalau hidupnya gak enak, coba cek namanya siapa dulu. Masa udah gede mau diganti? Namanya Mumet gua ngeluh. Hidupnya Mumet sama ngeluh gitu. Nama ini penting. Paham sampai di sini? Coba lihat namanya nabi-nabi. Mau cari nama keren, namanya nabi-nabi itu lengkap kok. Harun itu ya bagus, ya kan? Musa, Isa. Kita ini mimpi apa? Boleh pakai namanya nabi. Coba kalau ada hak paten, nama Muhammad hak paten. Orang pakai bisa dituntut. Anda kalau buka warung makan padang sederhana itu dituntut itu, ya kan? Disuruh beredar, gak bisa. Ini miliknya warung makan sederhana udah ada hak paten namanya. Lain namanya Rasul itu tidak dihak paten kan, bahkan disuruh pakai nama saya. Kan luar biasa itu ya. Nah silahkan nanti mulai mikir kalau punya anak atau mau punya anak lagi tadi ya, siapkan nama yang bagus. Jelas? Kemudian untuk ibu ya, menyusuinya selama 2 tahun. Ini yang pokok-pokok dulu ya. Menyusuinya selama 2 tahun. Jangan bilang beb asinya nggak keluar. Mohon maaf, sudah berjuang belum? Kadang males
Loh, gak metu toh, gak metu ya. Oh, baru 1 hari kok bilang gak metu. Itu bayi itu, jangan khawatir, bayi lahir tidak makan, tidak minum 3 hari gak jadi masalah. Lebih dari 3 hari baru bermasalah. Belum tahu? Belum. Saya tahu kan? Jangan bodoh. Harus pintar kan ya. Kenapa? Coba perhatikan. Biasanya dokter kalau orang mau ASI apa namanya itu? Nama istilahnya apa ASI apa? Eksklusif. Eksklusif. Wah ini mudeng nih. ASI eksklusif. Orang yang minum ASI eksklusif tidak boleh kena apa-apa kan? Ya. Kena minuman apapun, bayinya enggak boleh selain ASI. Dan itulah yang diajarkan sama Islam. Makanya kalau bayi itu apa namanya ASI-nya ASI eksklusif dari lahir, kemudian bayinya itu pipis, itu pipisnya nggak begitu najis, cukup diciprati toh, ya nggak usah disiram, diciprati sudah suci. Tapi kalau bayi lahir udah kena susu formula, itu najisnya keras tuh. Nanti harus disiram pakai air, nggak cukup diciprati. Pengaruhnya sampai seperti itu. Lah ASI eksklusif ini kan disuruh ngasih minum dulu sampai 3 hari, atau dokter paling tidak lihat wajahnya udah kuning belum. Kalau udah badannya kuning, wajahnya kuning, nah itu sudah ada sinyalmen, ada warning. Ini sudah kehabisan cairan, butuh dikasih. Kalau belum kuning, aman, biarin nangis. Ya apa biar nangis? Oh, bayi bisa baru nangis. Dia kalau nggak nangis dia pasti ngomong, "Mam, gimana sih kok nggak keluar-keluar?" Gitu. Nah, karena nangis, nggak bisa ngomong, ya ngomong, kan begitu, karena memang belum bisa ngomong. Dan ternyata subhanallah, bayi itu lahir di tubuhnya sudah disiapkan makanan oleh Allah Ta'ala, yang makanan itu dikonsumsi bayi selama 3 hari. Sehingga ada ibu-ibu melahirkan di tengah hutan terus meninggal dunia ibunya, bayinya hidup, maka ada kemungkinan hidup karena 3 hari masih ada kemungkinan orang lalu lalang untuk memungutnya. Subhanallah ya. Baru tahu? Masa anak udah banyak baru tahu? Baru tahu. Ini ibu kan? Iya. Punya anak kan? Punya. Baru tahu? Baru tahu. Kelihatan bodohnya. Mohon maaf, bukan maksud bodoh-bodoh kan, bukan. Artinya kan banyak yang belum diketahui, betul kan ya? Makanya jangan mengatakan udah pintar, udah ngerti, belajar terus. Nih kasih ASI 2 tahun, nih normalnya 2 tahun. Ada yang lebih, ada yang kurang. Ya bagusnya ya seperti normalnya itu 2 tahun. Manfaatnya apa itu ASI? Manfaatnya ASI apa? Bayi yang memang minum ASI ibunya itu ya, sama yang tidak, itu akan beda sayangnya nanti. Jangan ngomong sayangnya ibunya, kalau ibunya insya Allah sayang semua sama anaknya ya. Tapi sayangnya anak sama ibu itu akan beda. Ya sayangnya anak sama ibu beda. Karena 2 tahun itu saat diinstal sama ibunya, hubungannya hati nggak putus. Ya, saking itu deketnya sama anaknya, kalau udah di mall, di depan orang banyak lupa dia. Pakai jilbab ya kan, masuk baju panjang, begitu anak lupa sama jilbabnya. Nah ini harus dihindari. Naudzubillah min dzalik. Tapi kau tahu, nah itu kalau saya ke mall kadang kan ada penampakan begitu. Ya langsung kita palingkan kan ya. Karena ibu itu lupa kalau dirinya lagi di mall, karena lihat anaknya nangis kejer kan seperti itu. Mertua saya dulu kalau cerita, ibu mertua saya kalau cerita, ini bojomu ini, anak saya ini dulu waktu bayi udah nangis, pas saya di toko pakaian langsung tanya kamar gantinya di mana. Jadi masuk ganti baju terus buat nyoba baju ya, kamar pasnya di mana? Masuk kamar pas nggak nyoba baju, kenapa? Netein istri saya. Itu ibu mertua saya. Artinya seperti itu. Nah karena hubungan yang seperti itu, malam anak nangis dikeloni, ya kan? Siang digendong, dekat, maka di hati anak itu terprogram. Sayangi ibumu, ibu cinta kamu. Dan tidak sedikit kan ibunya sambil ngomong toh, "Nak, sayangku, cintaku, cukup ya anak ya, cukup," begitu kan? Iya. Betul. Itu dulu. Nah, sekarang juga. Sekarang kebanyakan kontol. Betul. ganjil bantal
bantal maguling. Ayo, bener atau bener? Benar. Nah ini hal sepele ya, ini hal sepele tapi ini kunci untuk mencetak anak yang baik, anak yang bagus di situ. Kok ngerti gitu ya? Jenengan mesti heran, ini Habib ini sebetulnya ini Habib, Ustadz, Kiai, apa dokter sih gitu kan? Ini sebetulnya motivator atau penyuluh kesehatan? Sebetulnya yang mana? Yang namanya Ustadz itu harus menguasai segala bidang. Ketemu dokter jadi dokter, ya. Ketemu sopir jadi sopir. Ketemu TKW jadi TKI. Jangan jadi TKW, jadi TKI. Lanjut ya. Nah itu singkat, memberikan ASI ya. ASI kalau bisa eksklusif. Kalau nggak bisa gitu kan ya, ya udah diusahakan. Kalau nggak bisa lagi harus pakai susu formula, pakai susu formula, tapi jangan hilang sayangnya. Jadi dipegang, disolawatin, disopo anaknya, ya kan? Jadi sentuhannya itu tidak hilang, sentuhannya nggak hilang. Lah yang parah sekarang itu semua dikerjakan pembantu. Betul kan? Ya. Anda sekarang sebagai di sini pengasuh anak ada toh? Ya, ibunya berangkat kerja, bapaknya berangkat kerja, pulang kerja, berangkat kerja, anaknya hampir nggak disentuh, nyentuhnya cuma sedikit paling ya. Nggak banyak kan? Sehingga yang ngajari nyanyi pembantunya, yang meninabubuhkan pembantunya. Betul kan? Nah, terus begitu nanti besar pengen anaknya taat, susah. Makanya fenomena menarik di Hongkong ini kita lihat ibu-ibu bapak udah jompo yang ngurus para pembantu. Betul kan? Anaknya juga santai-santai ya. Nggak, kalau udah capek betul taruh di rumah alasannya demi melayani orang. Emangnya orang tua mau dilayani seperti itu? Mau? Nah, di Indonesia tidak jauh berbeda. Walaupun tidak dijadikan pembantu untuk ngasuh orang tuanya, tapi orang tuanya ditinggal sendiri, dia asik dengan istrinya atau dengan suaminya di rumah yang lain. Ada enggak yang begitu? Nanya ya. Kita di Indonesia itu main ke rumah orang tua 1 tahun berapa kali? Sekali. Lebaran. Sekali. Kalau rumahnya di luar kota bisa setahun sekali, setahun 2 kali, ya kan? Ya. Yang di dalam kota lah, dalam kota. Tiap hari. Coba perhatikan. Tiap hari saya. Ya alhamdulillah kalau tiap hari. Tapi coba kita lihat kenyataan di masyarakat. Di rumah misal, di rumah tiap hari di rumah. Di rumah tiap hari itu pun cium tangannya setahun sekali. Iya. Maksud saya kita aja yang deket sama keluarga sama orang tua itu pun juga jauh. Karena ada yang dirubah dari orang tua zaman sekarang, ada yang salah. Orang tua dulu tahu tugasnya. Saya wanita, tugas saya adalah mendidik anak saya. Nah sekarang banyak wanita yang protes pada suaminya begini, maunya enaknya saja. Bisa enak. Ya, cuma keluar, tahu capek ngurus anak. Betul ibu? Betul? Jadi maksudnya istri ini, kamu urusi anakmu biar aku yang cari uang. Betul? Orang yang hadir di sini? Oh hadir semua? Nah, kalau ini kan nggak begitu niatnya kan? Nggak. Ada yang orang seperti itu. Jadi dia nggak ngerti tugas utamanya adalah ngurus anak, itu lebih dari segala-galanya. Asalkan suaminya betul-betul mau usaha cari nafkah. Nah ketika suami nggak mampu, disitulah baru istri diizinkan untuk bantu suami, tentunya dengan izin suami. Kan begitu ya? Nah yang saya maksud nih loh, kedekatan antara ibu dengan anak dengan memberikan ASI itu tidak dipandang penting oleh banyak wanita zaman sekarang. Itu dipandang merepotkan, menyusahkan. Lebih-lebih wanita kalau udah menyusui maka akan terjadi bentuk-bentuk yang tidak bagus pada tubuhnya. Susah mau diet, ya kan? Coba wanita menyusui boleh diet? Tidak boleh, ya kan? Kemudian mudah tidur? Enggak. Begitu ngantuk mau tidur anak nangis, sehingga wajahnya pun nggak bisa segar. Kenapa? Yaitu kurang tidur, matanya mungkin cekung dan lain sebagainya. Karena alasan-alasan begitu akhirnya nggak mau ngasih ASI pada anak. Naudzubillah min dzalik.
Sebentar ya, ini baru teori. Teori-teori penting, ini kayak pelajaran di sekolah ya. Ya, tapi nggak apa toh ngaji begini. Nggak apa-apa. Yang tadi bab yakin, yang sekarang bab ilmu terapan. Jangan dolim kepada anak. Kata panitia, jangan dolim. Satu, harus jadi orang yang berilmu. Wujudkan ilmu itu dengan memberi nama anak yang baik. Kemudian yang ketiga, beri ASI eksklusif semaksimal mungkin. Nah ini sekarang yang banyak orang lupa. Sorry, ini yang paling susah. Nah karena ini bagian paling susah, boleh saya duduk dulu? Boleh. Iya, takutnya nanti kalau saya sama berdiri, sayanya geblak. Saya kalau ngomong gini kan bukan untuk orang lain, untuk diri sendiri. Anda mengupayakan anak itu terwujud ke alam dunia dengan cinta atau dengan marah? Cinta. Maksudnya, mohon maaf ya, ketika berhubungan dengan suaminya demi memperoleh anak, itu dengan cinta atau dengan amarah? Dengan cinta. Cinta. Terus harapannya punya apa? Untuk diapakan anaknya? Untuk dikeprok, dicintai. Untuk dicintai. Pertanyaan saya, sejak jenengan punya anak sampai hari ini, udah berapa kali bentak anak? Banyak. Tapi nggak pernah mukul. Berapa kali bentak anak? Berapa kali manggil anak dengan sebutan yang kasar? Oh nggak pernah. Bodoh. Jangan. Keset. Nggak ada. Boleh soal. Oh, cak kok dikandani gak tahu gugu, ya gak tahu ngomong nih. Memang gak sayang sama ibumu, sudah lupa sama ibumu. Karena malu bapakmu loh. Kalimat keras itu kan tidak harus keras ucapkannya. Kadang pelan tapi menusuk hati. Nanya, pernah enggak begitu sama anak? Jujur ya sekarang di sini. Pernah enggak? Pernah. Yang enggak pernah, alhamdulillah. Sekarang saya mau nanya, pegel, capek, kesel, terus anaknya pola, bisa sabar atau teriak? Teriak. Hah? Nangis? Stres aku gitu ya? Nangis. Nah, menurut ilmu ya, parenting modern itu didik anak, maka tidak boleh sekalipun bentak anak. Mau mengatakan tidak, ya dosa gentak. Orang itu. Kenapa? Oh kaget. Lu anak kaget enggak ya? Misalnya ya, anak mau ngambil handphone kita, mau pinjam handphone, ngambil, pengennya main handphone kita. Kan anak ya ngerti ya? Taruh sana, awas, jangan pegang handphone itu. Kaget, ya Allah. Cuman megang handphonenya aja kok dibentak seperti itu. Mohon maaf, pernah enggak begini? Pernah. Yang enggak pernah, alhamdulillah. Yang saya maksud begini, ini kan sebetulnya cuma pengen ngomong nggak boleh. Nanti kalau pecah, itu kan sayang, di dalamnya ada data-data yang penting. Dan mungkin ini alat ibu untuk berkomunikasi, berdagang. Ini sesuatu yang penting juga untuk kelangsungan hidupmu. Mungkin kan begitu. Tapi kenapa harus teriak gitu? Kenapa harus bentak? Kenapa harus wajahnya seperti macan yang wah marah? Kan cukup ngomong, nggak boleh nak, itu buat kerja ibu. Kalau anak ngeyel, nggak usah kakian ngomong, jangan dikepruk. Ya, langsung pegang saja handphonenya, diambil dengan senyum. Pasti anak berontak, gitu kan? Kita santai aja tarik, nggak boleh. Masukkan dalam kantong. Ekspresi tetap menyenangkan. Nanti dia ngerti, ibuku nggak bisa dirayu. Memang ini betul-betul nggak boleh. Sepele itu? Ya. Sepele. Ya. Nah, itu kalau dilakukan semua itu nggak ada bentak, yang ada cuman penjelasan dan penjelasan, ketegasan dengan ekspresi yang menyenangkan. Anak akan hormat pada orang tuanya dan anak terdidik. Yang terjadi di negara kita nggak seperti itu.
Anak dibentak, anak dibengoi, anak diteriakin. Yang terjadi anaknya tumbuh dengan mengerti. Jadi kalau nggak boleh teriak, kalau nggak boleh teriak, kalau nggak suka teriak, ya kan? Praktek, anak punya adik, adiknya minta permen coklat sama kakaknya misal, atau minta kerupuk sama kakaknya. Adiknya megang kerupuknya, kakak inget, aku mau pinjem handphone mama, megang handphone, langsung ditarik, teriakin. Maka begitu adiknya megang kerupuk, langsung ditarik, nggak boleh, awas kamu. Wah, kita yang lihat, sadisnya luar biasa. Anak-anak jangan seperti itu. Anak jawab, aku kan niru mama. Rasain tuh. Paham enggak maksud saya? Anak itu mencontoh orang tuanya dan yang di sekitarnya. Makanya tadi saya katakan, apa yang saya sampaikan di awal itu ada hubungannya dengan yang kedua ini. Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim meletakkan istrinya dan anaknya di padang Sahara tanpa manusia, bukan untuk mencelakakannya, bukan untuk membuatnya susah, bukan untuk memujinya dengan sesuatu yang tidak enak. Justru Allah sedang memprogram sesuatu yang luar biasa. Allah sedang memberikan hadiah yang besar kepada Nabi Ibrahim dan Siti Hajar dan Nabi Ismail, sesuatu yang di luar nalar manusia. Allah sedang mensterilkan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Istrinya tidak bergaul dengan masyarakat di perkotaan, anaknya tidak bergaul dengan remaja dan melihat masyarakat di perkotaan yang udah begitu rusak, yang udah begitu banyak kemaksiatan, diletakkan di lingkungan yang belum ada manusia. Allah kirimkan lingkungan yang baru dengan manusia-manusia yang berbudi mulia. Terbukti manusia itu tidak merebut airnya, tetapi minta izin, kemudian memberikan balasan sebagai imbalan. Setelah itu si anak hidup di bawah asuhan ibunya langsung, tanpa ada orang lain, pendidikan langsung dari ibunya tanpa ada orang lain, sehingga anak tumbuh dengan pribadi yang dididik oleh seorang wanita yang solihah, guru yang pandai, guru yang cerdas. Terbukti dari ceritanya bisa mengatakan pada suaminya, silakan pergi, gak jadi masalah, aku dan sini bersama anakmu pasti akan diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menghadapi situasi penting, genting dengan cara yang santai, yang penuh semangat untuk terus bekerja tanpa kenal lelah. Ibu seperti ini yang menjadi figur idaman setiap anak, dan Allah pilihkan itu untuk Nabi Ismail alaihissalam, sehingga Nabi Ismail tiap hari berdua dengan ibunya, bahkan tanpa campur tangan ayahnya, sehingga konsentrasi si anak ketika belajar tidak terpecah pada pendapat yang berbeda antara orang tua. Terkadang orang tua, si bapak mengatakan jangan, ibu mengatakan gak apa-apa. Betul? Anda pasti heran bagaimana Habib Novel bisa mengaitkan cerita pertama dengan bab yang kedua. Ya memang. Kok bisa? Gitu kan ya? Sebab saya punya ilmu moh mikir. Jadi berkat saya ceramah gitu Allah kasih. Jadi ini dapatnya kira-kira sebulan yang lalu ketika saya ceramah. Saya kaget, begini. Akhirnya saya sampaikan pada beberapa ustadz, kaget juga. Oh iya ya, kok nggak pernah mikir begitu ya. Ternyata lingkungannya disterilkan, sehingga anak fokus belajar dengan satu guru, tidak ada lingkungan yang merusaknya. Sementara anak kita zaman ini, Masya Allah, anak kita, saya nggak ngomong anak orang lain ya, anak saya, anak Anda, anak kita lebih dekat kepada handphone daripada orang tuanya. Iya. Betul? Tuanya juga. Jadi kalau orang tuanya nggak seberapa nangisnya, direbut handphonenya, nangisnya luar Biasa. betul kan? Betul. Ini ada problem, sehingga dalam penelitian modern sekarang, nanti cari di Google. Saya belum baca, saya belum lihat, tapi saya yakin, coba nanti cari di Google. Gak usah nanti, kalau perlu di majelis ini ya, bahwasannya yang namanya kecanduan anak kepada handphone lebih parah daripada kecanduannya seorang morfinis kepada narkoba. Kita aja ya. Betul? Saya belum baca loh. Kira-kira. Coba aja lihat di Google. Jadi pecandu narkoba sama anak kecil yang main handphone itu tingkat kecanduan di hatinya lebih kuat yang main handphone. Sehingga itu dikatakan perkembangan otaknya tidak sehat karena dia sama-sama pecandu, hanya saja beda yang dicandu. Sama-sama pecandu, tapi beda yang dicandu. Makanya orang tua harus segera mensterilkan lingkungan pergaulan anaknya. Dan itu yang dicontohkan Allah dalam Al-Quran. Nabi Ismail disterilkan.
Jelas? Sementara kita kalau anak nangis dikasih handphone, anak nangis dikasih tablet, menengona. Ini loh, nanti loh bagusnya, tontonan. Anak nangis disetelkan film kartun. Ayo bubuk tuh lihat film kartun. Padahal film kartunnya itu Tom and Jerry, yang isinya oyak-oyakan kepruk-keprukan ya kan. Ya, lihat jadi kalau dikejar tuh ada wajan keprokan. Ini masuk ke semua ke anak. Apalagi sekarang film-film Indonesia ini, masya Allah, Prabu Kian Santang dan sejenisnya. Prabu Kian Santang itu kan Prabu Siliwangi, ya kan kelihatannya raja-raja, tapi kan anak kecil yang jadi aktornya. Anak kecil udah megang pedang, panah, tombak, isinya perang. Sehingga orang hebat itu megangnya pedang, orang hebat itu mukul. Makanya sekarang kita lihat berita di televisi akhir-akhir ini, anak SD mati dibunuh temannya sendiri. Betul kan? Kelas 1 SD mati dibunuh temannya sendiri. Yang bunuh nggak salah, dia taunya pokoknya kalau ada orang ngejak saya berkelahi, pukul. Dan kalau mukul yang keras biar dia terjatuh. Benar, dipukul keras terjatuh, bawa rumah sakit, is dead di rumah sakit. Yang salah siapa? Bukan anak, tapi orang tuanya. Nah, orang tua ngomong saya nggak salah, yang salah TV-nya, yang punya TV marah. Emangnya saya yang salah? TV kamu matiin kan selesai. Saya kan jualan, nggak jadi masalah. Ngapain kamu beli program saya kan gitu? TV bisa kamu setel untuk pengajian. Banyak tuh pengajian. Itu VCD drama juga banyak. Ya Iqra ya banyak. Ngapain kamu setelkan anak kamu kok film-film seperti itu? Yang salah bukan kami para pembuat program. Yang salah adalah dirimu sendiri. Mau ngomong apa? Ya, betul. Halo. Ini semua ini termenung stres atau? Bener Bim. Mikir anak. Iya. Yang saya sampaikan betul atau salah ini? Betul. Berarti selama ini kita zalim atau nggak zalim? Udah ngaku zalim dulu, nanti kita dandani ya. Ngaku zalim dulu, kita perbaiki bersama. Saya ngomong gini bukan ke orang lain, bener. Saya ngomong untuk diri saya sendiri. Saya terus belajar gimana ya caranya anak saya nanti jadi anak yang soleh atau solihah. Gak mikir yang lain saya. Urusan duit itu gampang lah. Nyatanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu hidupnya ya penak. Betul kan? Gak kakean ruwet kerja, rezeki dikirim sama Allah. Karena sudah yuqimus sholah, mendirikan sholat ini. Karena agama yang didirikan Allah urus tuh dunianya. Allah atur dunianya. Nah ini loh, zaman sekarang ini bahaya, lingkungannya tidak disterilkan. Bu, kalau punya anak perempuan, pengen anak perempuannya pakai jilbab loh? Pengen anak perempuannya nutup aurat kan? Iya. Jangan pernah muji orang yang buka aurat di depan anak. Misal ada perempuan pakai pakaian seksi, cantiknya, lucu, film atau apa ya, jangan pernah muji depan anak. Karena anak melihat, terus banding. Itu cantik, yang ini mengerikan. Yang itu cantik, yang ini mengerikan. Ya bandingkan ibunya sama yang di televisi. Oh ibu mengerikan kenapa? Oh pakaiannya sumuk. Saya masih ingat saya diantar beberapa teman-teman ini waktu menuju lokasi pengajian, bukan hari ini ya. Pada beberapa kesempatan yang lalu naik taksi. Ya naik taksi. Kemudian ada teman kita ini, ya, BCA tadi. Ya. Jangan marah dibilang BCA ya. Dakwah itu kan bahasa Jawa asli yo. Itu kan bahasa Jawa asli. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia kan agak keren. Apa? Tenaga kerja wanita Indonesia di Hong Kong. Itu bahasa kerennya. Emangnya presiden bukan babu? Presiden juga babu. Cuman kerjanya kepada orang yang lebih banyak, 200 juta. Betul kan ya? Justru pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka. Nabi bersabda, Sayyidul qaumi khadimuhum. Pemimpin suatu kaum adalah khadimnya. Khadim itu babu. Jadi pemimpin suatu kaum justru pelayan mereka semua. Kok diam semua kenapa? Kalau ngomong semua ya rame, Bib. Sebentar, tadi saya mau ngomong apa? Kok Khadim BCA? Ada salah seorang dari TKW yang nganter saya naik
pakai yang namanya taksi. Ya. Begitu masuk taksi, ngomong sama supir taksinya, tolong AC-nya dibuat suhunya dingin. Supir taksinya nyeplos menjawab, taksiku sudah sangat dingin, bajumu saja yang kakean. Bajumu tuh kaget rangkep-rangkep ini gitu kan. Nah ini anaknya lihat, jadi yang pakai rok mini itu seksi cantik. Ibu nih rangkep-rangkep, pantas jelek. Akhirnya anak ini tumbuh tidak suka dengan hijab. Yang nggak suka sama hijab. Kasih komentar yang benar. Kasih komentar yang benar. Nah kalau udah besar jangan pakai pakaian seperti itu ya. Kesian itu. Itu nanti kalau nggak tobat tempatnya di neraka. Itu dosa. Nah itu dosa. Nah itu dosa. Bapaknya ngomong iya nak itu dosa. Kacau gitu. Kalau bapaknya begitu naudzubillah min dzalik. Jadi nah itu dosa. Harus ngerti. Dan buat anak malu. Jadi kalau pakai mini walaupun anak masih kecil kan boleh. Tapi kita kasih tahu ketika dia dalam kondisi tertentu gitu ya, duduknya jangan gitu, malu ya kan. Oh jangan gitu malu. Walaupun masih boleh. Kita ngomong boleh pakai baju gini masih kecil boleh. Kalau udah besar gak boleh. Tapi malu loh, malu. Dicontohkan yang sekitarnya pakainya gak seperti itu. Jadi muncul rasa malu, risih. Dia kalau pakai yang agak terbuka itu jadi risih. Ini tanggung jawab ibu kalau punya anak perempuan. Jangan seperti orang tua yang geladrah. Saya pernah dengar ada orang tua yang modelnya begini. Anaknya diajak ke kolam renang untuk lihat wanita-wanita yang pakai bikini. Bener nih. Jawabannya apa? Biar dia terbiasa tidak canggung lagi. Jadi nanti kalau lihat orang pakai rok mini, dia nggak canggung. Jadi dia sudah nggak heran gitu. Itu kesian tuh yang dilarang-larang. Akhirnya lihat orang pakai rok mini, jadi heran. Ini pola pikirnya setan. Tampaknya betul ya. Tampaknya betul. Tapi salahnya luar biasa. Karena begitu dia lihat yang seperti itu, nggak canggung apa maksiatnya. Dia nggak canggung nanti. Satu menganggap itu biasa saja, padahal itu sebuah maksiat. Akhirnya dia akan bergaul tanpa batas dengan orang-orang tersebut. Tapi kalau yang nggak pernah kemudian lihat dia kaget gitu kan, dia kaget ada rem di dalam hatinya. Sampai di sini jelas? Nah kalau kita nengok seperti ini, berarti kedekatan ibu pada anak dibutuhkan kan? Berarti ibu mau berapa lama lagi di Hongkong? Secepatnya. Panas ini, panas. Hatinya saya panas-panas sih, mau berapa lama? Saya jujur, saya nggak seneng jenengan lama-lama di Hongkong. Saya pengen jenengan cepat pulang ke Indonesia. Saya kalau jadi presiden tidak boleh ada TKW pergi ke luar negeri. Untung saya nggak jadi presiden. Kesian tuh ya. Masa bangsa sendiri ngasih makan perempuan nggak bisa gitu kan? Terus gimana? Biar bapak-bapaknya yang keluar negeri. Minimal kan begitu. Istri di rumah nggak boleh pergi. Syariat aja mengajarkan suami sudah cari duit kok, bukan istri. Nah kalau sampai suaminya nekat, istrinya suruh keluar negeri, saya penjara suaminya. Galak ya. Ini bukan maksud merendahkan para suami, bukan. Tapi memang negara kita kurang memberikan aturan, kurang memberikan lapangan kerja untuk masyarakatnya kan, sampai akhirnya terjadi ekspor tenaga kerja. Itu kenyataan kan, memang kenyataan. Boleh dilanjutkan? Nah, Nabi Ismail disterilkan sama Allah. Kenapa? Pertanyaannya kenapa Nabi Ismail kok dari kecil disterilkan lingkungannya ya? Karena Nabi Ismail di dalam sulbinya ada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Ismail ya membawa Rasulullah SAW, membawa manusia yang paling mulia di alam semesta. Nabi ini harus lahir dari anak yang soleh, ya kan? Dari orang tua yang soleh dan di lingkungan yang soleh. Jadi lingkungannya harus dibentuk oleh orang-orang yang soleh. Perkara berjalannya waktu lingkungan itu berubah, tapi tempatnya sudah soleh.
Itu misinya di situ. Misinya di situ. Nah, kalau kita pengen punya anak yang soleh, cucu yang soleh, cicit yang soleh, berarti madarnya intinya pada diri kita sendiri. Yuk kita jadikan diri kita seperti Nabi Ibrahim yang soleh, istri seperti Siti Hajar yang solihah. Nanti ya anaknya seperti Nabi Ismail alaihissalam, cucunya nanti seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tidak seperti itu. Terbukti pengajian-pengajian itu ramainya kalau pengajian akbar, pengajian rutin itu sepi, yang belajar Iqra itu cuman sedikit, padahal pada belum bisa ngaji. Jujurlah wahai saudariku yang ada di tempat ini, jangan bohongi diri sendiri. Buka-bukaan ya, belak-belakan, jujur-jujuran mau? Ini tidak maksud menghina dan tidak maksud mempermalukan, jujur saja, saja, agar kita pulang dari majelis ini ada hasilnya. Nggak cuma seperti seremonial peringatan yang ke-15 ya, milad, FKMPO, cuman gitu toh enggak. Tapi pulang yang hadir ini satu waktunya diluangkan, kemudian juga uangnya disodakokan, semuanya nggak sia-sia terus. Pulang itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Sekarang saya mau nanya, tolong dijawab jujur, jangan malu pada yang di sampingnya, jangan malu ya. Yang belum bisa baca Al-Quran angkat tangan, jangan malu. Oke, yang belum lancar bacaannya angkat tangan. Saya ya belum lancar. Yang belum lancar saya anggap belum bisa. Nah, berarti ini ada sekitar 70% belum bisa baca Al-Quran, betul? Betul. 70% yang hadir ini belum bisa baca Al-Quran. Yang belum bisa bahasa Kanton coba angkat tangan. Kan ada yang baru-baru belum bisa kan? Oke. Nggak sampai 5%. Nggak sampai 5%. Nanya tadi yang belum bisa coba angkat tangan lagi. Yang paling dekat bahasa Kanton. Yang belum bisa bahasa Kanton. Iya. Ya, mbaknya baru ya mbak ya. Nanya berapa lama di sini? 3 tahun tapi belum bisa ngomong. Belum bisa ngomong. Dengar paham tapi belum bisa ngomong. Iya. Belajar atau nggak belajar mbak? Belajar. Belajar untuk ngomong. Iya. Itu 3 tahun. Iya. Belum bisa. Oke, 3 tahun belajar belum bisa ngomong, tapi udah paham diajak ngomong. Tapi belajar terus. Mungkin ada yang lebih cepat. Saya kemarin dapat ada yang saya udah setahun, tapi belum bisa ngomong. Tolong minta doanya. Karena nggak semua orang mudah gitu kan. Diajak ngomong bisa. Ada yang baru 3 bulan udah lancar. Saya jamin kalau Anda belajar Iqra, baca Al-Quran, seperti Anda belajar bahasa Kanton, seminggu bisa ngaji lancar. Saya berani jamin. Iya. Saya jamin. Asal semangat belajarnya sama loh. Semangat belajarnya, kemudian waktunya dikorbankannya. Jangan nggak ada waktu, bohong. Nggak ada waktu, bohong. Kenapa bohong? Lewat megang handphone, WhatsApp grup banyaknya luar biasa. Update status, jawabnya jemput. Bilang nggak ada waktu untuk belajar Iqra, padahal download itu di Play Store. Belajar Iqra tinggal di download selesai. Tirukan A I U Habibu aku babu, repot. Nyindir ini. Ini nyindir. Ya baca itu tiap hari, seminggu lancar-lancar. Kalau sungguh. Saya belajar bahasa Arab. Dari mulai nol. Nahwu, shoroh, baca, menghafal 2 bulan saya bisa bahasa Arab dan hafal kurang lebih 600 kosakata. Wah, kok bisa Bib? 2 bulan. Resepnya? Mutakallim bil Arabiyyah wa naqra kutubul Arabiyyah wa natarjim kalamul Arab. 2 bulan. Kok bisa? Ini bukan sombong, maksudnya kalau kita sungguh-sungguh itu bisa. Nah, kenapa saya ngomong tadi Al-Quran penting? Nah, gimana nanti anak kita mau bisa ngaji dengan bagus kalau kita sendiri gak bisa ngaji dengan bagus? Bagaimana anak kita mau jadi wali lah kalau kita sendiri gak punya semangat untuk menjadikan diri kita wali? Semua harus dari diri kita. Ini kalau enggak ya zalim lagi. Kembalinya ke situ. Gak ada semangat untuk anak kan ini ya. Namanya zalim kepada anak. Nah, kita semangati. Saya akan bisa ngaji. Masya Allah begitu telepon. Halo, assalamualaikum. Sayang, cinta, gantengku. Sayangku. Ternyata bapaknya yang ditelepon nih.
Terus dikira orang ini anaknya, ternyata bapaknya. Kata bapaknya lebih gitu kan. Mana anakmu mana itu? Halo, begitu sampai anaknya, nah, piye kabarmu? Belajar apa orang? Belajar. Oh, anak gak belajar itu. Ibu ini capek-capek cari duit buat kamu keluyuran saja. Sekali teleponnya ada, bentak, marah, teriak. Yo anaknya orang usah ngomong kisah bu minggat toh, orang usah balik. Ngapain pulang ke Indonesia? Sana aja. Oh, jarak jauh aja dimaki-maki, kalau deket diapakan saya nanti. Jangan-jangan dibunuh seperti ada kasus di televisi. Karena untuk bilang sapa anak dengan cakep, dengan cantik, ngomong dengan enak, cinta, sayang, wah, walaupun sebetulnya untuk gedeng gitu ya. Wah, anaknya pola, anaknya gak nurut, tapi ucapkan itu terus. Oh ya, siap, makasih banyak. C. Ya, nanti saya diingatkan ya bareng-bareng ya, Al-Ikhlas gitu ya. Karena saya suka lupa. Sudah jam 3:30. Ya. Kurang, Bib. Saya baru bicara, udah 3:30. Ini yang salah siapa? Jamnya ke jam. Mau berhenti jam berapa nih? Jamnya dilambatkan. Maksimal jam berapa? Maksimal total selesai jam 5. Itu maksimal toh, bukan saya berhenti ceramah, bukan toh. Pokoknya maksimal jam 5 atau doa dan lain sebagainya. Angkat-angkat karpet. Berarti 4:30 ya, jam 5 harus sudah bersih. Betul? 4:30 berarti ya. 1 jam lagi. Hore, Anda hore saya mikir, jam meneh. Oh, udah jauh-jauh ke sini kan sayang kalau saya gak ngasih manfaat buat diri saya maupun yang hadir ya. Pokoknya pulang harus ada manfaat. Saya pengen tadi yang belum bisa baca Al-Quran, pulang dari sini langsung download di Play Store Iqra. Gak dibaca gak apa dulu, tapi semangatnya itu ada di Play Store tuh kan, download Iqra, download dulu. Nanti dibaca gak dibaca gak jadi masalah. Oh, kadang kita beli dulu buku gak dibaca, 5 tahun kemudian baru dibaca, ya kan ya? Betul? Iya, tapi punya dulu, ada dulu. Itu nunjukkan semangat. Anak ini panggil sayang, gimana kabarmu, cakep, bla bla. Anaknya kangen ini. Ya Allah, kapan ya ibu pulang? Mau angkat tangan, ibunya tidur, gak ngerti, capek. Ada, ya Allah, beri ibuku kesehatan, panjangkan umurnya, segera kembalikan ke tanah air, murahkan rezekinya. Oh, kabul. Ya kalau anaknya dibegitukan. Tapi kalau anaknya orang usah mulai sisa. Nah, terus telepon, ngomong coba. Nah, yuk, coba ngajinya sampai di mana? Ibu pengen denger. Ibu di sini juga belajar, Rona. Kita ya, saingan nak ya. Nanti siapa yang juara? Siapa yang juara? Artinya kita kasih contoh yang baik kepada anak. Lah, para ulama mengatakan banyak orang tua yang zalim kepada anak tanpa disadari dengan memberikan contoh yang tidak baik kepada anak walaupun tidak ngajari. Boleh saya kasih contoh? Suami. Siapa yang suaminya perokok, angkat tangan. Perokok. Masya Allah. Ya, saya mau nanya, suami itu